بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا تعلمنا في لقائنا الماضي الدرس الثالث، أليس كذلك؟ ولم ننتهي منه. Halo, ahlan wa sahlan, Ibu Dr. Anita. Ya Pak Ustadz, maaf terlambat, saya agak kurang enak badan ini. Syafakillah. Allah yashfik. Dokter nggak boleh sakit. Kalau dokter sakit nanti gimana yang lain? Pada sakit semua Ustadz, ibu saya sakit, suami saya juga positif, udah saya besok mau diswab. Allah yafadhukum jami'an. Ya Ustadz, amin. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Kalau saya sudah berlalu, Om. Sudah beberapa hari yang lalu, alhamdulillah sudah mendingan ini anak-anak. Ya, Satu rumah sama juga, Om. Ya di Solo juga katanya juga lagi naik ya Ustadz, Solo dan sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Ashrah. Nah, dijaga ibu-ibu sekalian kondisinya masing-masing ini. Memang jadi cuacanya juga kadang panas, kadang hujan gitu, Om. Iya Ustadz. Iya Ustaz. Dan apalagi memang ya biasanya kan memang sebelum ada tersebar virus ini pun juga setiap kali apa ya istilahnya pancaroba atau cuacanya seperti ini memang banyak sakit kan Ibu ya. Iya betul Ustaz. Nah, semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Kalau di Jakarta kan harus dites terus ya, di swab, dan memang prokesnya ketat. Apalagi kalau mau perjalanan ke mana-mana ke luar negeri seperti Bu Nurilah gitu. Jadi harus ketat prokesnya. Tapi kalau di tempat saya mah santai saja. Sakit mah sakit aja gitu. Tidak mati. Baik. كنا درسنا الدرس الثالث ولم ننتهي منه. ماذا كنا درسنا فيه? Apa yang kita pelajari di sana kemarin? Inna wa ba'du akhwatiha. Thumma ماذا? Inna wa la'anna. Ya, na'am. Al-istifham. Oh iya. Al-istifham bi'a wa al. Ini saya kadang tuh refleks na'am gitu. Na'am. Aslinya i. Kalau fushahnya, bahasa fushahnya itu pakai i. I dan na'am itu artinya sama. I dan na'am itu artinya sama. Tapi biasanya kalau lahjahnya orang sekarang, amiyahnya itu biasanya agak imalah gitu. Jadinya bukan i tapi mungkin saya kadang ke bawah itu. Baik, kemarin kita mempelajari inna wa ba'du akhwatiha wa la'alla.
Inna wa la'alla. Thumma al-istifham bi'a wa am. Ini untuk pilihan. Thumma dhu, dhatu wa jam'uhuma. Dhu, dhatu wa jam'uhuma. Thumma ghalin kasmil manqus. Thumma al-'adadan mi'ah wa alf. Inna wa la'alla innahuma yansibanil isma wa yarfa'anil khabar. Inna dan la'alla ini menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Insyaallah nggak ada kendala Ibu ya. Thumma ismu inna ini bisa berupa dhamir dan dhamir yang digunakan harus dhamir muttasil ya atau ya? Iya. Boleh tidak kita menggunakan dhamir munfasilnya? Jadi inna huwa seperti itu. Tidak kan Ibu ya? Baik. Harus dhamir muttasil karena ismu inna ini dalam keadaan nasab. Sedangkan huwa hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. La'alla juga demikian, ismu la'alla bisa berupa dhamir. Dhamir yang dipakai sama, yaitu dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Thumma al-istifham bi'a wa am. Ini istifham litakhir, untuk pilihan. Dan jawabannya adalah dengan memilih salah satu pilihan yang disebutkan, bukan menggunakan na'am atau la. Dan kemarin kita juga membahas tentang dhu, dhatu, kemudian jamak dari keduanya yaitu dawu dan dawatu. Sebenarnya di sini yang ditekankan di sini hanya pengenalan saja kata dhu, dhatu, dawatu dan dawu, dan juga rangkaian yang digunakan kata ini dan kata berikutnya. Jadi rangkaiannya adalah idhofah. Jadi dhu khuluqin, dhatu khuluqin, dawu khuluqin dan dawatu khuluqin. Tapi kemarin kita juga sempat menyinggung tentang tanda i'rabnya, ya kan Ibu ya? Iya. Tanda i'rabnya kita juga sempat menyinggung kemarin, tapi insya Allah nanti di semester depan, insya Allah di semester 4 akan kita bahas lagi secara khusus tanda i'rab dari dhu dan dhatu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Naam, yassarallahu waraki, Bu Nursila. Minta. Tadi kalau di tempat saya sudah lewat hujan lebatnya tadi sore waktu saya ngajar juga. Baik, berikutnya kemarin kita juga membahas tentang ghalin ini sebagai salah satu contoh dari ism manqus. Ism manqus, ini ism yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Ya-nya ini boleh dihapus, tapi ketika ya-nya dihapus, maka ya-nya ini harus digantikan dengan kasrotain. Jayid. Digantikan dengan kasrotain. Dan kasrotain ini bukan tanda jar, tapi pengganti dari ya kan Ibu ya? Iya. Dan tapi di sana ada beberapa kondisi ya-nya ini tidak boleh dihapus. Harus disebutkan ya-nya dalam beberapa kondisi. Ada 4 yang kita sebutkan kemarin, ya kan Ibu ya? Iya. Yang di buku disebutkan 2 dan saya tambahkan 2 lagi. Yang di buku di sana disebutkan yang diawali al, seperti al-ghali kemarin. Kalau diawali al, ya-nya tidak boleh dihapus. Demikian juga kalau bentuknya muannats, maka juga tidak boleh dihapus ya-nya, ghaliyatun. Demikian juga kalau misalnya sebagai mudhaf, seperti qadi Makkah, itu juga tidak boleh dihapus ya-nya. Demikian juga kalau mansub juga ya-nya tidak boleh dihapus. Ghaliyan, qadiyan. Ya, Ibu ya? Insya Allah sudah nggak bingung ya. Dan kemarin kita juga membahas tentang mi'ah dan alaf. Ini adat yang mudah. Jadi tidak berbeda lafadznya, baik ma'dudnya mudzakkar maupun mu'annats. Dan ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak, tapi tetap mufrad. Tapi harus majrur karena sebagai mudhafun ilaihi. Mudah insya Allah. Dan kemarin kita juga sudah membaca hiwar, ya kan Ibu ya? Iya. Intahina minal hiwar? Intahina, alhamdulillah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu, baik tentang kaidah maupun tentang hiwar. Ini terkait dengan hiwar, terkhusus tentang hiwar ini mungkin ada pertanyaan Ibu sekalian. Kemarin kita sudah membacanya. Mungkin ada pertanyaan karena latihan berikutnya ini terkait dengan hiwar. Mungkin ada yang masih kurang terlalu paham baik tentang maknanya, susunan kalimatnya, maksudnya, harokatnya dan lain sebagainya. Di sana ada hiwar baina Hashim wal mudarris.
mulai dari Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ Van Hashim di sini, ya? Saya salah baca. Hashim. Yang Hisham itu di mana, Pak? أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا، إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن اليابان هي؟ لا، إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها ب100 روبية فقط. كم أخا لك يا هاشم؟ لي 3 إخوة. أطلاب هم؟ لا، إنهم تجار. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. أفي الهند هن الآن؟ لا، إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. الطالبات هن؟ لا، إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. افتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال ibu sekalian? Halo? Suara saya jangan-jangan terputus nih. Enggak. Ya, nggak ada Ustadz. Maaf Ustadz. Baik, yakin ibu ini mudah ibu ya, insya Allah hewarnya. Ini untuk tamrin berikutnya. Naftah as-safha ba'daha. Iftahna, tafadhalna. Iftahna as-safha ba'daha. Silakan ibu dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Fatahna. طيب هناك تمارين. نبدأ من التمرين الأول. Kita mulai dari latihan pertama. Ajib atau ajibi ajib atau ajibi anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti saya sampaikan tadi, al-as'ilah fi hadha tamrin muta'alliqun bil hiwar. Pertanyaan-pertanyaan di latihan ini terkait dengan hiwar, ibu-ibu sekalian. Jadi ini jawabannya bukan mengarang, tapi mencari jawabannya di hiwar. Begitu ibu ya? Ya. Wadih? Wadih. جيد. نبدأ من Bu Anita. تفضلي رقم 1. من أين هاشم؟ Min aina Hashim? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. جيد. افتح الله عليك. Huwa minal Hindi atau boleh juga innahu minal Hindi, la bas. Huwa minal Hindi. افتح الله عليك. نستمر بعدها. Ibu Ashrahah. تفضلي رقم 2. أيحبه المدرس؟ أيحبه المدرس؟ نعم يحبه المدرس. أحسنت. افتح الله عليك. نعم يحبه المدرس. جيد. نستمر بعدها. Ibu Citra. تفضلي رقم 3. من أين ساعته؟ Bu Citra. Ya Ustaz. تفضلي رقم 3. من أين ساعته؟ Sa'atuhu. Ini hiwar yang bagian halaman kedua dari hiwar. Hiwar kan kemarin ada 2 halaman kan, Mas? Sudah masuk ke halaman kedua dari hiwar. Wa minal yabani. Marratan ukhra. Sekali lagi. Hum minal yabani. Yang minal yaban siapa? Sa'atuhu. Masa? Oh, minal Hindi Ustaz. Yang minal Hindi siapa? Sa'atuhu. Jadi jawabannya bagaimana? Min aina sa'atuhu? Huwa minal Hindi. Huwa ini huwa siapa? Hiya minal Hindi. Jayid. Fatahullah alaik. Sa'ah kan mu'anas, Bu Citra ya? Ya Ustaz. Hiya minal Hindi. Fatahullah alaik. Nggak bingung kan Bu Citra ya? Insya Allah. Nastamir. Nggak begitu. Kalau begitu gimana?
Kalau begitu ya kurang ngerti Ustaz. Astaghfirullahaladzim. بعدها Bu Dewi تفضلي رقم 4 بكم هي. Nah, Hia ini Hia siapa Bu Dewi? Arloji. Ah, Jam. sa'ah ya, جيد. بكم هي؟ Hmm, saat disebutkan arlojinya Ustaz. Hia aja langsung karena pertanyaannya sudah pakai Hia. Maka pakai nam. Hiya bima'ati hiya bima'atihi rubiyatin. Ahsanti. Hia bi mi'ati rubiyatin. Hiya bi mi'ati rubiyatin. Atau boleh pakai innaha, nggak masalah. Seperti tadi nomor 1 saya bilang boleh huwa minal hindi atau innahu minal hindi. Raqam 4 ini juga boleh. Hiya bi mi'ati rubiyatin atau innaha bi mi'ati rubiyatin. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum jami'an. Bi mi'ah. Mi'atu riyal. طيب نستمر. افتح الله عليك. بعدها ديتا نور فاضلة رقم 5. كم أخا له؟ كم أخا له؟ له ini hu siapa? Dita? Hashim, جيد. كم أخا له؟ Lahu salah satu ikhwatin. له 3 إخوة. افتح الله عليك. له 3 إخوة. جيد. نستمر. بعدها Bu Edita رقم 6. كم أختا له؟ Kam ukhtan lahu. نعم. Ini ikhwatinnya tadi salah satu. Lahu arba'u akhwatin. أحسنتي ما شاء الله. افتح الله عليك. له 4 أخوات. جيد. nggak bingung kan ya? Insyaallah. نستمر بعدها. Ibu Erlina رقم 7 تفضلي. أين أخواته؟ أين أخواته بالمدينة المنورة. أخواته بالمدينة المنورة. فتح الله عليك. ما شاء الله. أحسنتن جميعا. هل من سؤال في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan Ibu di halaman ini? Ini latihan fahmul maqru istilahnya. Latihan memahami teks apa yang kita baca. Latihan fahmul maqru. Betul tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Lanjut aja. Nah, sebenarnya kemarin dengan teman-teman pengajar itu ada beberapa wacana dan rencana Ibu sekalian. Kita kan di sini belajar bahasa Arab kan namanya? Iya. Belajar bahasa Arab itu namanya bahasa. Setiap bahasa itu kan ada 4 unsur ya kan Ibu ya? Apa ya? Masih ingat kan Ibu ya? Setiap bahasa itu ada 4 unsur. Ada percakapan tulisan itu ya? ada unsur qiraah atau reading, ada kitabah atau writing, kemudian ada al-istima' atau listening, kemudian ada maharatul kalam atau speaking, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan memahami apa yang kita dengar, dan kemampuan untuk berbicara. Semua bahasa seperti itu, mempunyai 4 unsur itu. Demikian juga dengan bahasa Arab. Dan namanya bahasa, kalau kata guru kita dulu, Ustadz Lihatul Masqon rahimahullah, dia pernah mengatakan innamal lughatu bil mumarasah. Innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan
pembiasaan. Bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Jadi tanpa pembiasaan kita tidak bisa menguasai bahasa. Makanya dari situ kita muncul beberapa ide lah, beberapa rencana. Dan selain itu kan bahasa itu sebenarnya kan ilmu alat kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya Ustaz. Bahasa Arab itu ilmu alat dan bukan tujuan utama. Jadi harapannya nanti alat ini bisa kita gunakan. Alat ini bisa kita gunakan untuk sesuai sebagaimana mestinya yang kita gunakan untuk memahami ilmu-ilmu syar'i dan lain sebagainya. Jadi di sana kita ada gambaran itu nanti selain kita belajar di kelas seperti ini, nanti ada program tambahan yang tidak wajib, yaitu tidak wajib di sini pilihan bagi siapa yang mau saja. Bagi siapa yang mau dan menginginkan dan waktunya juga ada gitu ya. Di sana kita rencana ada untuk hari Ahad malam. Untuk hari Ahad malam rencana kita ada gantian lah. Di sana mungkin misalkan untuk pekan yang genap, untuk pekan yang ganjil dulu. Untuk pekan yang ganjil misalnya ini untuk latihan fahmul masmu' atau al-istima', itu latihan memahami apa yang kita dengar. Di sana dengan cara biasanya nanti insya Allah gambaran kita itu dengan cara musyahadah. Musyahadah itu nonton loh. Jadi kita mungkin menyaksikan bersama penggalan video. Kita menyaksikan bersama penggalan video yang mana di dalam video itu ada beberapa ungkapan dan dialek berbahasa Arab dan nanti kita tulis ungkapan-ungkapan tersebut dan kita berusaha memahaminya dan berusaha mengembangkannya. Dan kita juga tahu bagaimana prakteknya kan itu kan dari video tersebut. Itu mungkin rencana kita di pekan ganjil lah gitu. Atau nanti sebaliknya kalau yang di pekan genapnya rencana itu untuk latihan maharatul kalam atau speaking, kemampuan berbicara. Jadi nanti kita mempelajari hiwar insyaallah. Di hiwar percakapan seperti itu, percakapan-percakapan yang dasar yang sehari-hari yang kita butuhkan. Dan bisa juga dipraktekkan seperti itu. Itu untuk hari Ahad. Dan ada juga rencana kita nanti untuk latihan membaca kitab. Ini yang kalau ini mungkin nanti dengan saya. Kita mulai dari kitab-kitab yang dasar, yang mudah-mudah, yang tipis-tipis, yang berharokat dulu gitu ya, yang gondrong dulu. Yang penting kita mencoba untuk memulai membaca kitab, bisa membacanya dengan benar, kemudian memahaminya. Ini tahu masing-masing kata ini kedudukannya sebagai apa, sehingga kita bisa memahaminya dengan benar. Dan kita coba terjemahkan. Mungkin kalau misalkan ada beberapa kosakata yang masih baru, betul-betul asing, kita coba untuk mencarinya di kamus. Gambarannya seperti itu. Dan nanti untuk praktek belajar membaca kitab ini, jadi tidak hanya maksudnya membaca, tapi di sana juga kita ingin mempelajari yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Di antaranya nanti kitab yang kita baca itu kitab tentang adab, dan mungkin di situ nanti juga ada terkait dengan akidah dan juga tentang fikih. Tapi untuk fikih sendiri nanti mungkin karena fikih ini ilmu yang nggak bisa gimana. Kalau misalkan langsung betul-betul masuk ke kitab itu biasanya akan timbul banyak kesalahpahaman. Jadi mungkin untuk fikih nanti kita membahas pengantar ilmu fikih terlebih dahulu, baru nanti masuk ke kitab. Jadi kalau misalkan adab bisa langsung insya Allah. Itu juga selang-seling insya Allah, tapi waktunya rencana hari Senin malam. Itu tidak wajib bagi siapa yang mau saja. Gitu Ibu ya. Baik, Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagus Ustadz, seru itu. Seru. Tapi ini bukan buat seru-seruan.
Seru belajarnya Ustadz biar tambah semangat. Nah, dan itu tidak wajib bagi siapa saja yang menginginkan dan mau dan waktunya longgar dan tidak ada biaya tambahan insya Allah. Jadi tetap kita di lingkup program kita. Gitu ya, Bu ya. Insyaallah Ustadz. Ya Ustadz. طيب نسأل الله أمرنا جميعا. Amin. نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu. At-tamrin ats-tsani. Ini masih terkait dengan hiwar Ibu sekalian. Tapi bentuk soalnya berbeda. Ini bentuk soalnya mudah sekali. Soal anak SD. ضع هذه العلامة يعني علامة الصح tanda checklist أمام الجمل الصحيحة di depan ungkapan yang benar. وهذه العلامة علامة خطأ أمام الجمل التي ليست بصحيحة pada ungkapan yang tidak benar. Tapi kita mengerjakannya secara lisan kan Ibu ya. Jadi bilang saja misalkan sah atau khata gitu ya Bu ya. Ya. Ya Ustadz. نقرأ ونجيب. Tadi terakhir Werlina ya. إذن الآن Mbak Erni, tafadhali. Raqam 1, Mbak Erni. Di sana ada hamzah dan ada yang ba. Mana yang sahih antara hamzah dan ba? Hamzah Hashimun talibun kasnanu wal ba Hashimun talibun mujtahidun. Yang hamzah ini sahih atau khata? Kasnanu khata. Na'am. Yang ba Hashim talibun mujtahidun sahih. Ahsanti, فتحنا عليك. ما شاء الله. هاشم طالب كسلان هذا خطأ وهاشم طالب مجتهد صح أو صحيح. فتحنا عليك. Atau saya merasa beberapa dari ibu suaranya kok agak berubah. Iya Ustadz habis. Iya Ustadz. Aduh agak bindeng Ustadz. Ya, syafakunallah jami'an. Iya doain Ustadz biar sehat ya Ustadz ya. Amin. Amin. Semoga juga bisa menjadi pengunggur dosa-dosa kita Ibu sekalian. Amin ya Allah. Amin. Karena ketika sakit itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya Allah sayang kepada kita kan Ibu ya. Iya. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Karena meskipun sekilas itu mungkin sakit itu nggak enak nah. Tapi di balik itu banyak sekali hikmahnya. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika sakit itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, ya kan Ibu ya? Iya betul. Iya Ustadz. Allah kunna jami'an. Nastamir. Raqam 2. Mbak Erni. Bu Mona, tafadhali. Raqam 2. Di sana yang hamzah sa'atuhu raqisatun wal ba sa'atuhu ghaniyatun. Aina sah wa aina khata? Sa'atuhu rahisatun sahih. Sahih, jayyid. Ba sa'atuhu ghaliyatun khata. Khata, فتحallah alaik. Nggak bingung kan Bu Mona ya? Enggak insyaallah Ustaz. فتحallah alaik. نستمر بعدها رقم 3. الله بعدها Bu Nursila تفضلي. Bu Nursila tadi mustami'ah ya? Afan. Nastamir. Bagaimana? Sudah insyaallah. Sudah bisa. Sudah. طيب تفضلي رقم 3 أجيبي. di sana hamzah sa'atuhu bi 1000 rubiyatin wal ba sa'atuhu bi 100 rubiyatin. Aina sah wa aina khata? Akhawatuhu bil madinatil munawwarati. رقم 3. Nomor 3. Sa'atuhu bi 1000 rubiyatin. Khata, jayyid. Sa'atuhu bi 100 rubiyatin. Masyaallah, فتحallah alaik. Enggak bingung ya? Nastamir ba'daha Ibu Siti Khadijah, apakah sudah hadirah? Sepertinya safar Ustaz. Safar ya? Allah yahfadhuha. Amin. Oh ya, kemarin Bu Siti Khadijah sempat adiknya
Ke rumah sakit apa? Iya, iya, udah sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit apa Bu? Itu pendarahan Ustadz, itu darahnya tinggi. Jadi mimisan dari hidung. Iya, Adik beliau laki-laki atau perempuan. perempuan? Nah, dia perempuan semua Ustadz, saudaranya. Begitu. Ya, berlima. Berlima. Iya. Oh. Yang Bu Khadijah yang pertama. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau saya mahal cewek malah keluarga saya. Nih. Kalau Bu Ashrah dekat Om ya dengan Bu Siti Khadijah? Dekat Ustadz, cuman beda RT aja. Masya Allah. Oh ya, sahabat najam ya. Iya. Nastamir. Mustamir. بعدها Bu Yuni تفضلي الرقم 4 yang di sana ada hamzah akhwatuhu بالمدينة المنورة والباء وأخواته بالهند أين صح وأين خطأ Akhwatuhu bil madinati al munawwarah. Sahih Ustaz. صحيح جيد والباء إذن Walba akhwatihi bil Akhwatuhu. hindi. Akhwatuhu bil hindi. Li arbatu akhwati afi hindi huna. Khata. خطأ جيد افتح الله عليكم جميعا akhwatuhu tu bacanya tu atau ti ibu-ibu sekalian Akhwatuhu. tu karena tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya ya kan ibu ya Iya, jadi Ustaz. tetap marfu akhwatuhu baik bil madinatil munawwarah al munawwaratu atau al munawwarata Munawwarati. al munawwarati al munawwarati limadha Bil. kedudukannya al munawwarah ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Keterangan. Na'atun dari Al-Madinah ya kan Ibu ya? Oh iya Ustaz. Al-Madinah itu man'ut, Al-Munawwarah na'atunnya. Dan na'atun itu selalu mengikuti man'utnya. So? Makanya di sana Al-Madinah di sana majrur karena ada di. Maka na'atunnya ikut majrur juga. Begitu Ibu ya? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? La yujad. Ayo Jad. La جيد. yujad. نستمر إلى صفحة بعدها. التمرين الثالث. تأملي ما يلي. Perhatikan berikut ini. Ini yang kita bahas kemarin Ibu sekalian. Bahwasanya ismu inna itu bisa berupa dhamir. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ini saya belum bikin kolomnya juga Ibu. Iya. Maafan ya Ibu sekalian. Iya, saya kemarin nyari-nyari nggak nemu. Maafan ya Ibu sekalian. Diusahakan segera. Semoga malam ini lah bisa. Baik, di sana kalau kita perhatikan di sana di sini semuanya di sana ismu innanya berupa dhamir. Kalau inna ditambah huwa ini sebagai ismu inna, maka kita tidak bisa mengatakan inna huwa. Ya atau ya? Iya. Iya Ustaz. Karena huwa ini dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sedangkan di sini ismu inna itu mansub atau dalam keadaan nasab. Maka harus menggunakan dhamir muttasilnya jadinya innahu. Kemarin kita sudah jelaskan di sana tasrifnya seperti dulu yang kita hafal di semester 1 yang kitabuhum. Nah, di sini juga innahu, innahuma, innahum. Ya kan Ibu ya? Ya. Innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Inni atau innani dan inna atau innana. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Hal min soal? لا يوجد طيب نستمر إن كان لا يوجد نستمر إلى صفحة بعدها التمرين الرابع
adkhil atau adkhili inna 'ala al-jumal al-atiyah. Ini praktek latihan dari halaman sebelumnya tadi, Ibu sekalian. Perintahnya adkhil atau adkhili, bubuhkan atau tambahkan inna 'ala al-jumal al-atiyah pada susunan kalimat berikut. Misalnya kalau kita perhatikan di sana semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10. Di sana semua mubtada'nya berupa dhamir, ya atau ya? Iya, Ustaz. Hati-hati Om ya. Baik. Kita coba jawab satu persatu. Nabda min Bu Anita. Tafadhali, raqam 1. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Sant. Innahu tajirun. Astaghfirullah alaik. Mudah kan, Om? Ya. Iya lagi. Iya, memang iya. نستمر بعدها رقم 2 Ibu Ashrahah. تفضل. أنا طالب. Halo, Ibu Ashrahah. Apa terputus? Oh, nampaknya terputus, Ibu Ashrahah. Iya, kayaknya keluar, Ustaz. Nah, idan nastabir awalan ila ini Bu Ashrah sudah ada kembali. Ustaz keluar. Nah, yasrallahu waraki. Raqam 2 tafadhali ajibi. Nah, Ustaz. Ana talibun kalau ditambah inna jadi bagaimana? Inni talibun. Ahsanti, inni talibun atau innani talibun. Astagfirullah alaik. Benar ya? Inni talibun. Baik. نستمر بعدها Ibu Citra. رقم 3 هم من اليابان. Innahum minal yabani. Baik. Innahum من اليابان. Astagfirullah alaik. Nggak ada kendala kan Bu Citra ya? Insyaallah nggak ada Ustaz. Nah. نستمر بعدها Bu Dewi. رقم 4 أنتم أذكياء. Innakum itkita'u. Apa? Innakum innakum ad. Gimana Ustaz? Di sana bacanya apa? Innakum ad. Atkiya'u. Jayid. Innakum adkiya'u. Saya memastikan tadi. Innakum adkiya'u. Astagfirullah alaik. Bu Dewi. Nastamir ba'anda. Naam. Askiya'u artinya apa Ustaz? Pintar ya? Naam. Adkiya jam'u dzakiyun. Jamak dari dzaki. Dzakiyun jamaknya adkiya'u. Naam. Kan antum jamak. Baik, soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Baik. Nastamir. بعدها بتاء نور فاضلة تفضلي رقم 5 هي متزوجة. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Afwan Ibu sekalian, ya terjadi perselisihan. Kedengaran Ibu ribut-ributnya. Apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Santai aja. Ini yang nomor 2 sama yang nomor 3. Baik, innaha mutazawwijatun. Tahlah alaikum. Baik, Dita. Nastamir ba'daha Ibu Adita. Raqam 6. Nahnu muslimuna. Inna muslimuna. Jayid, innana muslimuna. Tahlah alaikum. Boleh inna langsung boleh. Inna muslimuna, boleh innana muslimuna. Kayaknya lebih sering yang inna aja ya Ustaz. Naam, inna muslimuna. Naam, itu lebih sering memang seperti itu. Karena begini, bahasa Arab dan orang Arab itu
Nggak suka ribet tuh. Nggak suka ribet. Jadi kalau misalkan ada beberapa huruf, misalkan ada huruf yang double gitu, biasanya dijadikan satu atau dihapus salah satu. Kalau ada Sama dua kayak huruf, Ana juga ya Ustadz ya, kayaknya naam, lebih sering yang ini. ini, naam. Biasanya kalau misalkan ada dua huruf berturut-turut sama, itu biasanya dijadikan satu huruf bertasydid. Kalau misalkan ada tiga huruf yang sama, berturut-turut, biasanya salah satu dihapus dan sisa duanya itu dijadikan satu huruf bertasydid. Gitu ya? Iya, iya. Baik. Allah alaik. Nastamir. بعدها Ibu Edita sudah kan ya barusan. بعدها Ibu Erlina رقم 7. Antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Ahsanti, inna kunna mujtahidatun. Mudah ya? نستمر بعدها ما إرني رقم 8. هن مسلمات. Innahunna muslimatun. افتح الله عليك. juga mudah. بعدها Ibu Mona تفضلي. رقم 9. أنت رجل غني. Innaka rajulun ghaniyun. أحسنتي إنك رجل غني. افتح الله عليك. إنك رجل غني. نستمر بعدها Ibu Nursila تفضلي رقم 10. أنت ذكية. Innaki zakiyatun. ما شاء الله. Ibu Nursila إنك ذكية. افتح الله عليك. طيب هل من سؤال Ibu sekalian في هذا التمرين؟ Hal min soal? Mudah kan Ibu ya? Ini penerapan ismu inna berupa dhamir. Maka semuanya harus menggunakan dhamir muttasil. Hal min soal? Adunhu la yujad. ثم التمرين نعم. هل من سؤال؟ لا يوجد. طيب التمرين بعده التمرين الخامس. اقرأ أو اقرأي الأمثلة الآتية. Bacalah contoh-contoh berikut. Baik. Di sana ada contoh yang sebelum ditambahkan inna dan setelah ditambahkan inna. Di sana yang sebelumnya mubtada dan khabar, ketika ditambahkan inna menjadi ismu inna dan khabaru inna. Kita lihat di sana perbedaannya secara i'rab dan tanda i'rabnya. Karirna ba'di. Raqam 1. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ma ma'na al-mudarrisu jadidun? Pak guru itu baru. Pak guru itu baru. Jayid. Thumma karirna ba'di. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Ma ma'na innal mudarrisa jadidun? Sesungguhnya Pak guru itu baru. Jayid. Di sana ada perbedaan tidak antara sebelum ditambahkan inna dan setelah ditambahkan inna? Ada. Di antaranya di sana perbedaannya secara makna inna itu menegaskan dan menekankan makna, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi inna sesungguhnya. Dan secara i'rab sebelum kita tambahkan inna di sana adalah rangkaian mubtada dan khabar. Di sana al-mudarrisu sebagai mubtada, jadidun sebagai khabar. Ya atau ya? Iya. Na'am. Tapi ketika kita tambahkan dan mubtada dan khabar itu dua-duanya marfu'. Al-mudarrisu marfu', jadidun marfu'. Ketika kita tambahkan inna, maka mubtada itu berubah menjadi ismu inna. Ismu inna keadaannya selalu mansub. Jayid. Makanya di sana innal mudarrisa, ismu inna mansub. Sedangkan jadidun ini kedudukannya jadi sebagai
Khabaru inna. Khabaru inna selalu Marfu. Lalu marfu. marfu. Jayyid. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? طيب نستمر رقم 2 كررنا بعدي فاطمة طبيبة Tabibatun. ما معنى فاطمة طبيبة Fatimah adalah seorang dokter. Di sini Fatimah ya, bukan Bu Anita. Fatimah itu tabibatun. Tapi ini rangkaian apa Ibu sekalian? Mubtada. Khobar. Mubtada dan khabar. Ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Thumma jadi ba'di. Inna Fatimata tabibatun. ما معنى إن فاطمة طبيبة؟ Sesungguhnya Fatimah seorang dokter. Jayid. Di sana sama kasusnya kan Ibu ya. Di sana inna ini memberikan makna penegasan atau penekanan dan secara i'rab di sana mempengaruhi kedudukannya. Yang sebelumnya Fatimatu tabibatun itu mubtada dan khabar. Ketika kita tambahkan inna Fatimata tabibatun, Fatimah menjadi sebagai ismu inna mansub. Ismu inna mansub dan tabibatun sebagai khabaru inna. Baik. Nastamir raqam 3. Apa nih Ibu sekalian? Saya mau menggunakan aplikasi Grips ternyata habis menit gratis saja. Terpaksa kita tetap mendengarkan berisik-berisiknya nggak apa-apa ya. Maaf ini. Ustaz, santai aja Ustaz. Ngantuk Ustaz. Ini maaf ini. Ini harap dimaklumi. نستمر رقم 3 كررنا بعدي حامد متزوج ما معنى حامد متزوج Hamid telah menikah. Beristri. Apa ya? Punya pasangan ya, apa sih? Menikah. Ya, boleh lah. Pria menikah. Kita terserah deh mau apa. Hamid ini sudah menikah atau Hamid sudah berpasangan. Hamid ya, semaknya dengan itu. Sudah laku. Sudah laku. Baik. Ini semoga yang belum menikah segera menikah di sini. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, didoakan. Ini Mbak Erni yang belum ya. Semoga segera mendapatkan yang terbaik Mbak Erni. Amin. Mungkin ibu-ibu punya saudara atau punya anak buat Mbak Erni. Sabar Mbak Erni ya, pasti nanti diberi yang terbaik buat Mbak Erni. Amin. Nastamir. Di sana Hamidun mutazawwijun ini rangkaian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Hamidun sebagai mubtada, Hamidun sebagai mubtada, mutazawwijun sebagai khabarnya. Ya atau ya? Ya. Nah, ketika kita tambahkan inna, karena ba'di inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan Mutazawwijun. Ma ma'na inna Hamidan mutazawwijun? Sesungguhnya Hamid sudah beristri. Sesungguhnya Hamid sudah gitu tadi. Pokoknya gitu deh. Sudah beristri, sudah menikah, sudah berpasangan gitu ya. Baik. Intinya di sana inna ini sebagai penekanan dan penegasan makna. Dan di sana inna ini merubah yang sebelumnya rangkaian mubtada dan khabar
menjadi di sana hamidan sebagai ismu inna yang mansub dan mutazawijun sebagai khabaru inna marfu'. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Rahmanakumullah jami'an. Tapi kita kadang beberapa masyayikh, beberapa syekh termasuk Syekh Labib itu kadang itu ya meskipun kadang itu nyindir-nyindir yang belum nikah, ada yang menyemangati, tapi kadang beliau juga mengatakan ini orang jomblo itu sebenarnya itu orang yang paling bebas. Jadi jadi masih apa mau bagaimanapun juga nggak ada yang mau permasalahkan kan itu. Dan mau lagi Ustaz. Astagfirullah. Tapi kalau yang sudah nikah ya harus disyukuri lah. Disyukuri semua apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau belum nikah itu kan bisa belajar kapanpun dimanapun ya, kapan saja. Makanya para ulama kalau khususnya dalam mazhab Syafi'i itu mazhab Syafi'i itu sangat tidak menyarankan untuk nikah banyak-banyak ta'addud. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya udah Ustaz, saya mazhab Syafi'i. Baik, Nastamir, kita kemana-mana nanti. Tidak ada masalah ya, insya Allah tidak ada pertanyaan ya di sini. Insya Allah. Lanjut. Nastamir, sofa ma'na. At-tamrin as-sadis. Jadi tadi contohnya dan di sini latihannya. Adkhil atau adkhili inna 'ala al-jumal al-atiyati wadbiti awakhirul kalimati. Tambahkan atau bubuhkan inna pada setiap susunan kalimat berikut. Wadbiti awakhirul kalimat dan harokati setiap akhir kalimatnya, setiap akhir kata. Gitu ya, Ibu ya? Wadih ya, Ibu ya, insyaallah. Wadih. Saya kok tiba-tiba ingat apa yang it's my dream, not her gitu. Ini Ustaz nonton. Enggak, saya enggak nonton, tapi saya lihat penggalan yang kalimat-kalimat itu seliweran gitu. Saya enggak nonton. Tapi kalau ceritanya dulu sebelum jadi film itu saya tahu gitu. Sampai dulu temen itu ada yang bilang, makanya jangan main layangan, main drone aja. Drone itu kan biasanya kan baling-balingnya 4 ya, dan seimbang, nggak ada tadinya. Nambah Rom. Itu mah candaan anak muda. Saya mau nanya dong Ustadz, jadi sebenarnya Ustadz kita itu boleh poligami nggak sih Ustadz? Sebenarnya kan boleh ya Ustadz ya. Tapi kenapa? Kalau ibu-ibu ya nggak boleh lah. Maksudnya kan Kita ya. Sepemahaman saya kalau dulu kan Nabi kan yang misalnya yang tua gitu, tapi kok zaman sekarang yang muda-muda gitu loh Ustadz yang ini poligami loh. Rugi Mbak kalau yang tua. Kayaknya jadi kayak topeng aja nggak sih kayak dijadiin tameng gitu nggak sih Ustadz agama gitu loh. Benar nggak sih Ustadz? Begini, menikah itu orang menikah itu tujuannya macam-macam, niatnya itu macam-macam, dan kita namanya niat itu di dalam hati, jadi kita nggak bisa memastikan orang ini niatnya apa, ya kan Ibu ya? Orang menikah itu bisa niatnya ibadah dan yuridul afaf, jadi untuk menjaga diri, ya kan Ibu ya?
sedangkan Rasulullah itu menikah itu terkadang beliau dengan maksud untuk berdakwah. Ya kan Ibu ya? Ya. Termasuk juga mencontohkan dan juga menolong janda. Tapi orang-orang zaman sekarang ini mungkin imannya juga sudah macam-macam, jadi latar belakangnya macam-macam, tujuannya juga macam-macam ketika menikah itu. Menikah bisa jadi orang menikah itu sekadar apa istilahnya, tujuannya tamattu itu mendapatkan kenikmatan, ya kan? Iya. Mendapatkan kenikmatan. Ada juga yang niatnya ibadah. Kalau niatnya itu dua hal yang berbeda. Misalkan ada niat menikah itu dengan niat ibadah. Lalu juga ada orang menikah dengan niat untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Dan ada orang menikah yang niatnya adalah mendapatkan kenikmatan. Itu hal yang berbeda. Jadi menjaga diri dari kemaksiatan dan menikah dengan tujuan mendapatkan kenikmatan itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan niatnya ibadah, menjaga diri dari kemaksiatan, itu dapat pahala. Tapi kalau niat menikah hanya sekedar mendapatkan kenikmatan, nggak dapat pahala. Iya. Ya, tahu. Meskipun gini, tadi kalau yang ditanyakan kan hukum sebenarnya hukum menikah pun juga mubah. Hukum menikah itu bukan hukum asal ya. Hukum asal itu mubah. Mubah itu apa? Boleh. Hanya sekedar boleh saja. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau misalkan orang nanti bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram bahkan atau makruh menikah itu. Ya, tapi kalau hukum asalnya mubah. Termasuk juga poligami. Poligami itu hukum asalnya mubah, bukan sunnah. Jadi kalau misalkan dikatakan hukum asalnya sunnah ini sebenarnya ini nggak tahu ya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya apakah ini salah paham atau memang berkeyakinan seperti itu? Wallahu a'lam. Karena para ulama, rata-rata suami itu kalau misalnya yang saya baca poligami, dia nggak pernah minta persetujuan istri pertama nggak sih Ustaz? Jadi kayak wah ini kayaknya takut bener nih kayak Bu Citra ini. Jangan-jangan Bu Citra, coba tanya suaminya, jangan-jangan. Soalnya kan saya jaga-jaga Ustaz, suami saya kan lagi jauh. Saya khawatir sekali Bu Citra. Semoga diberi yang terbaik Bu Citra. Amin. Tapi nggak masalah. Tapi itu sebenarnya terkait dengan adab sebenarnya. Memang izin itu bukan syarat utama untuk sahnya menikah. Untuk laki-laki ya, bahkan misalkan laki-laki ketika nikah pertama pun izin orang tua kan bukan syarat sah, ya kan Ibu ya? Iya. Ketika untuk nikah kedua pun juga izin dari istri itu bukan syarat sah dari nikah kedua itu. Tapi kita menjalankan syariat itu bukan hanya sekadar hukum fikih, sah atau tidak, sah atau batal, apakah hukumnya mubah, wajib, haram, atau yang lain. Tapi kita hidup itu juga terkait dengan adab, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi adab, bagaimana kita beradab pada sesama kita, apalagi kepada keluarga kita, kepada istri kita. Makanya saya menyampaikan syariat Islam itu sebenarnya intinya itu 3. Akidah, fikih, dan adab. Ya kan Ibu ya? Atau bahasanya yang lain suluk, adab sama. Ibadah. Saya hukum asalnya menikah dan hukum asalnya poligami itu mubah. Jadi mungkin ada yang salah paham ya. Setiap yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu jadi hukumnya sunnah, ya enggak. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu, apa yang dikerjakan Rasulullah itu ada yang hukumnya untuk kita itu ada yang hukumnya sunnah, ya. Ada yang hukumnya mubah begitu saja,
seperti makan. Rasulullah juga sama-sama makan, ya kan, Om? Terus ada juga yang bahkan hukumnya haram untuk kita ikuti, ya kan, Ibu ya? Iya. Seperti Rasulullah nikah lebih dari 4 gitu. Itu haram kita ikuti. Iya. Baik. Astagfirullah alaina jami'an. Kembali ke laptop, Ibu. Baik. Baik, Rakam wahid. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Weh? Siapa tadi? Mbak Dita. Tadi siapa Mana tadi? Yang innaki dzakiyatun tadi siapa? Siapa ya? Man? Yuni. Bu Nursila. Siapa? Bu Nursila. Bu Nursila, Om, ya, Masya Allah. Tahan halik. Na'am. Innaki dzakiyah. Bu Nursila dzakiyah. Nastamir ba'daha Bu Yuni. Rakam wahid. Ad-darsu sa'bun. Kalau kita tambahkan inna jadi bagaimana? Ad-darsu sa'bun. Sa'bun apa ya, Ustaz? Sa'bun. Itu Susah ya? kebalikan dari sahlun. Na'am. Susah. Oh ya, susah ya. Sulit. Nah, Ad-darsu sa'bun. kalau kita tambahkan inna jadi Jadinya apa inna? Inna ad-darsu sa'bun gitu, Ustaz. inna. Ismu innanya mana, Om? Yang menjadi ismu inna yang mana? Ad-darsunya, Ustaz. Apa jadi Ad-dars. Jayid. Ad-dars itu sebagai ismu inna. Ismu inna itu marfu' atau majrur? mansub? Mansub. Kalau mansub itu berarti Ad-darsa. tandanya Nah, ad-darsa inna ad-darsa sa'bun gitu. Jayid. Paham lagi. Inna ad-darsa sa'bun. Gitu ya. Bingung tidak, Om? Ya, Ustaz. Iya bingung atau ya enggak? Insya Allah paham dari contoh yang tadi. Masya Allah. Paham lagi. Jadi inna ad-darsa sa'bun. Begitu ya? Allah lagi. Nastamir ba'daha Bu Anita. Rakam 2. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyarata jamilatun. Ahsanti. Inna as-sayyarata Jamilatun. jamilatun. Astagfirullah alaik. Mudah kan, ya? Tadi nomor rakam wahid tadi, nomor 1 tadi ad-darsu sa'bun, inna ad-darsa sa'bun. Tapi pelajaran kita mudah kan, Ibu ya? Amin, insya Allah. طيب نستمر رقم 3. Ibu Ashrahah, tafadhali. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Ahsanti. Innal Qur'ana kitabullahi. Alhamdulillah. Sahluna. Nastamir. Bu Citra. Kayaknya Bu Citra ini harus sering-sering menghubungi dan berkomunikasi dengan suami, Om, ya? Tanya kabarnya lagi ngapain itu. Pak Ustadz, yang penting tiap bulan gajian Ustadz. Soalnya udah 8 bulan nggak pulang-pulang. Bahaya nih. Sulit, Mbak. Soalnya gara-gara corona, jadi dia susah pulang. Nah, posisi di mana, Om? Di Brunei. Brunei, Om, ya? Masya Allah. Perijiran. Di Brunei orangnya cantik-cantik nggak, Om? Nggak apa-apa sih, Ustaz. Malah saya sebenarnya nyarinya yang ini, yang anak sultan Brunei. Gitu kan. Biar kecipratan, Om, ya? Iya, biar saya minta uang ini ya tiap bulan 1 M, kan lumayan. Ya Allah. Iya, ampun. Tafadhal Ibu Citra. Rakam 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Itu udah usah jawab. Inna Muhammad. Tapi belum ada innanya. Inna Muhammadun. Masa inna Muhammadun? Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah.
Inna Muhammadan Rasulullah. Rasulullahu. Hu atau ha? Ha. Rasulullah. Ha. Ha atau hu? Kalau dari contoh sih Rasulullahu ya. Hu atau ha? Yang betul Rasulullahi. Kenapa? Kedudukannya sebagai apa? Kata lafzul jalalah di sini. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Majrur kan Bu Citra ya? Ustaz. Berarti Rasulullahu atau Rasulullah? Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Seperti yang di atasnya Kitabullahi. Rasulullahi. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Gitu ya Bapak ya? Baik. Saya pernah menyampaikan ya, di sini ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam i'rab bagaimana? Wassalam. Ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jadi jumlah sisipan la mahallalahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi setiap doa yang disisipkan seperti ini, misalkan radhiyallahu anhu, rahimahullahu, hafizahullahu, itu adalah jumlah i'tiradiyah, susunan kalimat sisipan yang tidak mempunyai kedudukan i'rab. Begitu Om ya? Yes. طيب نستمر. بعدها بدوي تفضلي رقم 5. آمنة طالبة. آمنة طالبة. إن آمنة طالبة. أحسنتي. إن آمنة طالبة. فهم عليك. نستمر بعدها رقم 6. بتاء نور فاضلة. اللغة العربية سهلة أفضل. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. أحسنتي. إن اللغة العربية سهلة. فتح الله عليك. نستمر بعدها Ibu Edita رقم 7. هذه الساعة غالية. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ahsanti. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. فتح الله عليك. Ibu-ibu, kalau saya tanya, inna hadhihi sa'ata ghaliyatun, ismu innanya yang mana? Hadhihi sa'ata. Hah? Hadhihi atau as-sa'ata? Jangan seragam. Satu-satu. Hadhihi atau as-sa'ata? Hadhihi. As-sa'ata atau hadhihi? Bisa dua-dua. Hadhihi. Hadhihi, Ibu ya. Hadhihi itu ismu inna. Ismu inna karena dia ismul isyarah. Ismul isyarah itu bentuknya mabni, tidak bisa berubah harokat. Bentuknya tetap hadhihi. Tapi fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Meskipun bentuknya mabni, tapi keadaannya yang bisa berubah, yaitu fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Kemudian as-sa'ata kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Khobar inna. Khobar inna. Kalau khobar wa inna kok as-sa'ata mansub juga? Badal. Iya badal. Baik. As-sa'ata ini badal Ibu ya. Badal dari hadhihi. Jadi penjelas yang dimaksud hadhihi itu apa? Hadhihi sa'ata. Gitu Ibu ya. Oh iya benar. Badal itu penjelas. Jadi kalau misalkan badal ini tidak disebutkan pun juga sudah sempurna. Sudah ada ismu inna dan ada khabaru inna. Inna hadhihi ghaliyatun. Sudah sempurna ya kan Ibu ya? Sedangkan as-sa'ata ini badal, penjelas yang dimaksud dari hadhihi ini apa. Dan badal itu i'rabnya selalu mengikuti al-mubdal minhu, selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Kan begitu Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Alhamdulillah jami'an. Anastamir raqam 8. Ibu Erlina, tafadhali. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Ahsanti. Inna bilalan ghaniyun. Alhamdulillah. Inna bilalan ghaniyun.
نستمر. رقم 9. Mbak Erni, tafadhali. Al-mudiru fil fasli. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. فتح عليك. Innal mudira fil fasli. نستمر بعدها. Ibu Mona, رقم 10. الماء بارد. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. فتح عليك. Innal ma'a baridun. Hal min soal ibu-ibu sekalian? Ada pertanyaan? Yang nomor 8 Ustaz. Na'am. Jadi kan inna bilalan, lam yang kedua itu ditambahin dengan alif Ustaz ya. Na'am, sewajarnya ism kalau mansub itu mansub yang ditandai fathatain ya. Mansub yang ditandai fathatain maka ditambahkan alif di belakangnya seperti Muhammadan tadi nomor 4 kan ya. Inna Muhammadan. Jadi kalau mansub tandanya fathatain maka kita tambahkan alif di belakangnya kecuali kalau huruf terakhirnya apa dulu Ibu? Yang ketika daurah dulu. Kecuali kalau huruf terakhirnya adalah tak marbutah atau hamzah, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau huruf terakhirnya tak marbutah atau hamzah baru tidak ditambahkan alif di belakangnya. Tapi kalau misalkan selain yang diakhiri tak marbutah atau hamzah, maka kalau akhirannya fathatain maka harus ditambahkan alif. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Wa alun akhar, Ibu sekalian, ada pertanyaan yang lain? Lagi seperti yang contoh yang nomor 7 Ustaz. Di dalam surah Al-Ikhlas itu ayat pertama, Qul huwallahu ahadun, itu huwanya mubtada. Kemudian Allahnya bada, akhirnya khabar. Itu Ustaz bukan? Na'am. Na'am, fatahallah alaik. Kurang lebih seperti itu. Jadi huwa itu mubtada, lafzul jalalah Allah itu sebagai badal, ahadun sebagai khabar. Masya Allah. Fatahallah alaik. Tadi bada sempat disinggung tadi apa ya? Badal itu pengganti bukan Ustaz? Badal itu penjelas, Penjelas. Setahu saya badal itu pengganti. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek, arti kata badal itu memang pengganti. Tapi yang dimaksud di kaidah nahwu ini badal itu penjelas. Penjelas yang dimaksud kata sebelumnya. Kan kata sebelumnya tetap ada kan, ya? Dan dijelaskan yang dimaksud kata sebelumnya itu apa. Karena misalkan kalau ism isyarah, hadhihi atau hadza atau huwa, dan kalau misalkan nggak tahu pasti itu kan ini bisa multi tafsir, apa yang dimaksud huwa, apa yang dimaksud hadza atau yang dimaksud hadhihi kan Ibu ya. Nah, di sana diperjelas dengan badal. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kalau badal tadi apa Ustadz? I'rabnya itu mengikuti apa Ustadz? Mengikuti al-mubdal minhu atau kata yang dijelaskan sebelumnya. Seperti di sini tadi nomor 7. Hadhihi as-sa'atu. Hadhihi ini mubtada dan al-mubdal minhu atau kata yang dijelaskan. Sedangkan as-sa'atu ini sebagai badalnya. Badal ini penjelas, kata yang menjelaskan. Yang dimaksud hadhihi itu hadhihi apa? Itu apa namanya? Ya Ustaz. Istilahnya al-mubdal minhu. Al-mubdalu minhu. Atau kata yang dijelaskan lah. Kurang lebih demikian. Ntar banyak istilah kan kadang-kadang. Iya, jadi begini Ustadz, kalau misalkan kayak seperti ini kan inna hadhihi, berarti dia kedudukan si hadhihi ini karena dia isim isyarah jadi mabniun. Jadi karena kemasukan inna, dia jadi mansub. Cuman fi mahalli nasbin. Iya. Jadi kalau jadi si sa'atu ini Ustadz otomatis mengikuti kedudukannya inna hadhihi begitu Ustadz. Kedudukannya hadhihi, na'am.
begitu Ustaz. Nah, Mengikuti nasabnya betul. si anu ini Ustaz ya. Oh gitu. Nah, Ustaz. jadi kalau misalkan sebelum ada inna, hadhihi, sebelum ada inna tadi ya, hadhihi sa'atu, sama-sama dalam keadaan rafa, yang hadhihi dalam keadaan rafa, mubtada fi mahalli raf'in, as-sa'atu marfu'. Ketika hadhihinya dalam keadaan nasab, maka as-sa'ah juga ikut mansub. Inna hadhihi sa'ata. Gitu ya? Iya. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Ism mabni itu kita tidak bisa mengatakan marfu, mansub atau majrur. Tapi kita bisa mengatakan dia fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin. Karena ism mabni itu yang berubah bukan lafadznya, ya kan Ibu ya? Ism mabni itu lafadznya tidak berubah sama sekali, tidak ada tanda i'rabnya, ya atau ya? Ya, Ustaz. Tapi yang berubah itu mahalnya, kedudukannya, atau keadaannya, keadaannya yang berubah. Mahalnya atau keadaannya yang berubah. Makanya biasanya kalau kita mengi'rab ism mabni itu, misalkan hadhihi di sini, inna hadhihi ini ism isyarah mabniyun fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, bukan mansub tapi fi mahalli nasbin, gitu ya Bu ya? Fi mahalli nasbin. Perlu ditulis tidak Om? Enggak Om ya? Halo? Ya. Ya apa Om? Di mahalli nasbin, di mahalli raf'in, Di mahalli nasbin. Di mahalli nasbin. Fi jarrin. mahalli fi mahalli bisa raf'in hilang timbul ini Om. Enaknya duduk semua ya. Jarrin atau nasbin. Fi mahalli raf'in atau fi mahalli jarrin atau fi mahalli nasbin. Bukan marfu', bukan majrur, bukan mansub. Nah, kalau mabni fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin atau fi mahalli nasbin. Begitu Ibu ya? Wadih, Wahad? Wadih Ustaz. Allah lakum jami'an. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Itu Ustaz yang barusan Ustaz. Naam. Mahalli raf'in itu idhofah juga Ustaz ya? Naam. Kalau fi ini huruf jar, mahalli itu ismun majrur wa huwa mudhaf. Raf'innya mudhafun ilaih. Soalun akhar. La yujad? La yujad. Baik, di sana di bagian bawah dari latihan 6 ini, di sana ada penjelasan tambahan perbandingan antara al-jumlah al-ismiyah yang sebelum ditambahkan inna, yang al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Misalnya as-sayyaratu jamilatun. Ini saya tadi bilang al-jumlah al-ismiyah. Sebenarnya ini dua-duanya sama-sama jumlah ismiyah Ibu-ibu sekalian. Jumlah ismiyah itu ada 3 macam lah, nanti akan kita pelajari insyaallah di semester 6 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi jumlah ismiyah itu bisa diawali mubtada seperti as-sayyaratu jamilatun. Juga jumlah ismiyah itu juga bisa diawali
harfun musyabbahun bil fi'li seperti inna dan kawan-kawannya, inna wa akhwatuha. Jumlah ismiyah itu juga bisa diawali masdar muawwal. Nantilah kita bahas insyaallah, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi ini sebenarnya semuanya jumlah ismiyah gitu ya. Tapi yang pertama di sana as-sayyaratu jamilatun itu terdiri dari mubtada dan khobar, tidak ada innanya, ya atau ya? Iya. Ketika kita tambahkan inna di sana, maka jadi inna sayyarata jamilatun. Inna ini harfu nasbin wa taukid. As-sayyarata jadinya ismu inna mansub dan jamilatun sebagai khobaru inna marfu. Insyaallah wadih Ibu sekalian. Barakallahu fikunna. نستمر. الصفحة بعدها التمرين السابع. تأمل المثالين. Perhatikan dua contoh berikut. ثم كون. ما معنى كون؟ Jodohkan. Wah jodoh kan, wah ini biro jodoh ini. Jadikan. ثم كون جملا مثلها. Kemudian susunlah kalimat seperti dua contoh tadi gitu ya. Ini diterjemahkan secara harfiah ya, Ibu kawin. Sudah jadi bahasa serapan kita. Jodohkanlah, kawinkanlah gitu katanya. Thumma kawin jumalan mithlaha. Kemudian susunlah kalimat gitu ya. Jumal itu jamak dari jumlah ya kan Ibu ya? Susunlah kalimat mithlahuma seperti keduanya, yaitu maksudnya dua contoh ini. Minal kalimatil atiyah. Kita dua contohnya kita lihat dulu Ibu sekalian. Al-mithalul awwal, karirna ba'di. Aminal hindi anta amin Pakistan. Aminal hindi anta amin Pakistan. ثم المثال الثاني كررنا بعدي أطبيب أنت أم مهندس طبيب أنت أم مهندس. جيد. ما معنى طبيب أنت أم مهندس؟ Apakah kamu seorang dokter atau insinyur? Kamu dokter atau insinyur? Kalau Bu Citra, yang duitnya yang banyak, yang lebih banyak duitnya mana? Nggak Bu Citra, saya canda. Apa-apa Ustadz, itu emang realita Ustadz. Saya dulu saya pernah ngajar anak SMA lah. Saya tanya nih, cita-cita rencana kalau habis lulus SMA mau kuliah ngambil apa? Ngambil kedokteran katanya. Kenapa mau jadi dokter? Karena duitnya banyak katanya. Kan itu kan anak zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang, kalau ditanya mau jadi apa, pengen jadi kayak Nia Ramadhani, Ustadz. Apa? Menjadi YouTuber, Ustadz. YouTuber. Sekarang yang saya tanya itu sekarang anaknya kuliah di kedokteran UGM. Masya Allah, bareng anak saya. Masya Allah gitu, Bu Anita juga di kedokteran UGM. Iya, anak saya di situ, Pak Ustadz. Masya Allah. Laki-laki Om? Laki-laki Ustadz. Masya Allah. Karena yang anak yang saya maksud itu juga orang tuanya juga dokter juga. Pak Faris, dokter jantung. Oh. Orang Jamaah, keturunan Arab. Oh. Kayaknya tahu deh. Bukan yang Solo ya. Gak tahu deh, kayaknya ada teman anak saya ada yang diangkat di atas sih, turunan Arab. Oh iya. Kembali ke laptop. Kalau kita perhatikan Ibu sekalian, astagfirullah, ini jam berapa nggak terasa? Oh. Ibu-ibu kok nggak ada yang protes ini Om? Enggak Ustaz. Belum jam 10 kali. Jam 10 kurang 20. Iya. Gimana Om? Gimana Ustaz? Kita acukan dulu atau bagaimana Om? Emang targetnya sampai mana Ustaz? Ya nggak ada target sih.
Ini kali ya. Ini iya PR. Apa ini mau ini kita lanjutkan di pekan depan saja nggak masalah ya. Ini juga masih banyak kalau dipaksakan ini sampai subuh nanti. Bikin Ah. kali Ustaz. Baik. Ini kita bab 1 nggak selesai nggak masalah ya. Mungkin jadi 4 pertemuan jadinya ya. Enggak apa-apa Ustaz. biar jelas Ustaz. Semoga tekan semua lah. Ya, beginilah kalau di kelas saya ini harus sabar Om, nggak selesai kayak gini. Allah. Untuk PR ini yang tugas tulis yang kemarin belum dikumpulkan ini Ibu ya. Oh, kolomnya aja belum ada. Yang halaman berapa ini? Halaman 19. Yang la'alla. Ini kan tugas tulis kemarin ini kan ya? La'alla. Sudah saya sampaikan atau belum ini Om? Udah ini kayaknya minggu sebelumnya lagi Iya kan Om ya? Ini tapi bentar, Pak. Saya cek classroom ya. 2 minggu yang lalu. Udah Ustaz. Sudah kan Om ya? Udah. Sudah. Yang selanjutnya belum ada. Yang selanjutnya belum ada lagi. Belum. Pelajaran Ya. 1. Oh iya, sudah Mbak. Udah Ustaz. Saya lupa Mbak. Kalau begitu, ini sudah muncul jawabannya. Jawabannya udah ada. Bonus ya Ustaz. Tapi nggak masalah, kita buat latihan Ibu-Ibu sekalian, kita coba kerjakan ini PR-nya 5 nomor saja Om ya. Untuk nomor dengan halaman berikutnya tidak usah. Ini sebagai tugas tulis atau PR tulis. Ini pengerjaannya persis seperti contoh Ibu-Ibu sekalian. Kalau di soalnya di sana nomor 1 sampai nomor 5 kalau kita perhatikan di sana urutannya normal sekali. Mubtada, khobar, na'tun, anta, mujtahidun, kaslanu. Ya kan Ibu ya? Iya. Atau mubtada khobar lah, mubtada khobar, mubtada khobar gitu. Hiya asini atau al-yaban atau min asini min al-yaban. Tapi kalau kita perhatikan di contoh, di sana mubtadanya diakhirkan. Bukan a'anta minal Hindi amin Pakistan, bukan a'anta tabibun am muhandisun, bukan seperti itu, tapi mubtadanya diakhirkan dan khobarnya diawalkan. A minal Hindi anta amin Pakistan. Halo? A tabibun anta am minal afan. A tabibun anta am muhandisun. Jadi khobarnya diawalkan, mubtadanya diakhirkan. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Paham Ustaz. Bagaimana? Paham ya, insyaallah. Jadi nanti jangan langsung anta. Nah, bagaimana Om? Iya persis contoh aja. Persis contoh. Nah, persis contoh. Karena kadang saya perjelas seperti ini, kadang ada yang bingung ini. Ini kan urutannya di soalnya sudah kayak gini. Kok jadi harus bolak-balik kan gitu. Nah, jadi sebenarnya boleh saja sih Ibu sekalian. Boleh saja dengan rangkaian yang normal, yang mainstream. Misalkan anta tabibun am muhandisun. Tapi di sana perintahnya kita diminta untuk mengerjakan seperti contoh, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi khobarnya diawalkan, mubtadanya diakhirkan. Dan itu lebih indah lah, lebih bagus dalam percakapan daripada rangkaian yang mainstream. Kita kan anti mainstream. Ya, baik. Gitu Ibu ya? Hal min soal? 1 sampai 5 ya Ustaz? 1 sampai 5 saja. Kurang Om? Eh? Kalau kurang dilanjutkan halaman berikutnya juga masih. Ya terserah Ustaz. Tapi 5 saja cukup insya Allah. Iya. Gitu ya.
Yang penting kan latihan itu untuk latihan supaya bisa saja. Saya kan pakai buku yang lama Ustadz, jadi di sini ada 10 itu Ustadz. Iya. Memang 10. 10 Di dalam satu halaman ada 10. Iya. Langsung 10. Langsung 10. Ya 1 sampai 5 aja lah. Enak Kalau yang ngirim fotokopi. kalau cetakan yang baru di halaman berikutnya nomor 6 sampai berikutnya kan, ya? Iya. Sampai 6 sampai 10. Bu Asroha kok bisa dapat versi lama? Pernah belajar sampai jilid 1 aja Ustadz. Jadi ngulang lagi, ketemu ngulang lagi gitu. Masya Allah. Enggak, maksudnya yang Kubaro ini, Om. Maksudnya yang Kubaro ini. Kubaro. Maksudnya Ustadz? Enggak, yang bukunya yang pakai yang dari Kubaro ini atau buku Durusul Lughah biasa? Durusul Lughah biasa Ustadz. Oh, nah. Kalau kitab Durusul Lughah nggak dibagi-bagi. Kalau yang di sini kita bagi. Durusul Lughah. Saya kira beberapa yang belum direvisi sebelumnya jadi 1 halaman. Karena memang hampir setiap semester kita ada perbaikan. Kadang ada beberapa kata yang kurang pas gitu, atau jawaban yang kurang pas. Ya, baik Ustaz. Baik. Hal min soal, Ibu sekalian? Tidak ada pertanyaan? Baik. Untuk kosakata dihafalkan, Om, ya? Dihafalkan untuk bab selanjutnya. Mungkin pekan depan, selain kita melanjutkan tamrin yang di bab 1 ini, mungkin nanti juga akan mulai masuk ke bab 2. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Ya Allah. Ini tadi ada yang belum terabsen, ini Isna Asyar. Ada 12. Saya belum diabsen. Saya tidak menyebutkan sih Om tadi, tidak memanggil satu persatu, tapi saya... Baik. Baik, tamam. Insyaallah. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin ya Allah. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.